Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dimudahkan dalam berbagai aktivitas kita. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam sub pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membaca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-300 atau hadis yang ke-34 dalam pembahasan sifat salat Nabi, yaitu tentang hay'atu asabi'i al-yadaini fi ruku'i was sujud. Yaitu hay'atu asabi'il yadain, posisi jari-jari kedua tangan pada saat ruku' dan pada saat sujud. An Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu al-Hakim. Dari sahabat Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila ruku farraja baina asabi'ihi. Dahulu Rasulullah apabila ruku maka beliau merenggangkan antara jari jemarinya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud maka beliau mengumpulkan jari jemari tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Maka hadis ini kalau kita lihat dalam redaksinya di kitab Bulughul Maram ini seolah-olah dalam satu tempat, dalam satu redaksi, padahal hadis ini sebenarnya pada dua tempat. Hadzal hadis akhrajahul Hakim mufarraqan fi mawdhi'aini minal Mustadrak. Jadi sebenarnya hadis yang kita baca ini adalah pada hakikatnya dari dua hadis yang dikumpulkan jadi satu dalam kitab Bulughul Maram ini. Hadis yang pertama itu sebenarnya adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Ini dari jalan atau dari jalan tariq Amr bin Aun, kemudian
Hushaim, kemudian Asim bin Kulayb bin Alqamah bin Wa'il an abihi. Adapun bagian yang kedua, ya, itu sebenarnya hadis yang lain. Min tariqil Harits bin Abdullah al-Khazin hadatsana Hushaim bihi bilafzi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, ini hadis dalam tempat yang lain. Namun dalam Bulughul Maram ini dijadikan satu. Padahal aslinya berada pada dua hadis, berasal pada dua tempat. Nah, dari hadis tersebut bisa diambil faedah al-hadis dalilun ala anna sunnata fi asabi'il yadaini halar ruku' tafrijuhuma fawqa ar-rukbah kal qabid 'alaiha. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ruku maka jari-jari tangan itu direnggangkan. Ya, jari-jari tangan itu direnggangkan fauqa rukbah, pada apa? Lutut. Ya, ketika ruku ya maka jari-jari memegang lutut dan itu direnggangkan. Tafrijuhuma kal qabid 'alaiha, seperti orang yang memegang lutut tersebut. Ya, jadi jari jemarinya direnggangkan kemudian memegang lutut tersebut. Ini jari jemari tangan pada saat apa? Pada saat ruku. Tafrijuhuma farraja baina asabihi. Ya, memegang lutut dan jari jemarinya direnggangkan. Kenapa demikian? Li'anna dzalika amkan minar ruku' wa athbat. Karena memang lebih kuat, ya, athbat wa amkan, apalagi ketika itu pada saat ruku'. Pada saat ruku' yang mana lihusuli taswiyati dhahrihi wa bi ra'sihi. Ketika ruku' itu punggung, ya, sunnahnya adalah diluruskan sampai yaitu kepalanya, ya. Sampai-sampai kalau air diletakkan di punggungnya itu tidak. Kalau antum semua masih bisa, ya. Yang sepuh mungkin masih, yang sepuh mungkin sudah kesulitan paling, ya, untuk meluruskan. Kalau yang masih muda-muda ini ya bisa, ya. Jadi lihusuli taswiyati dhahrihi bi ra'sihi. Ketika ruku maka punggung itu lurus. Jangan terlalu menunduk, ya. Dan jangan terlalu apa? Dangak gitu, ya. Tapi apa? Lurus. Disempurnakan rukuknya. Ya, wahiyya sunnatun matlubatun, dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua jari jemari ketika ruku dalam keadaan renggang dan memegang lutut. Amma fi halis sujud fa sunnatu dhammul asabi ma'a basṭiha. Adapun pada saat sujud, ya, pada saat sujud maka sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jari jemarinya itu dikumpulkan, enggak renggang gini. Ketika sujud maka jari jemarinya dikumpulkan gini, ya, dhammul asabi ma'a basṭiha. Ya.
direnggangkan serta dihamparkan, bukan direnggangkan tapi apa kayak gini sih ya. Dihamparkan ma'abasliha, bukan renggang, rapat dan dihamparkan gini. Liyahsul bidzalika kamalu istiqbalil qiblati biha, biar benar-benar bisa dihadapkan ke kiblat. Kalau gini kan, jadi dirapatkan, dikumpulkan, ya, terus dihamparkan gitu. Wa huwa a'wan 'ala tahammuliha fi athna'is sujud, dan itu bisa membantu, ya, ketika seseorang dalam posisi sujud. Nah, ini adalah hay'atu asabi'il yadain fir ruku'i was sujud. Intinya ketika ruku' maka jari jemari direnggangkan pada saat memegang lutut, ya. Adapun pada saat sujud maka jari jemari dikumpulkan tapi tetap, ya, dihamparkan gitu sehingga bisa menghadap ke arah kiblat. Baik, kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau menceritakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk bersila. Mutarabbi'an, salat dalam keadaan apa? Duduk bersila. Seperti duduknya siapa ini? Bang Ali gitu tak? Nah, bersila, ya. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Jadi ini cerita dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah salat dalam keadaan duduk bersila. Maka di antara penjelasan para ulama yang juga bisa diambil faedah dari hadis tersebut, istadalla al-fuqaha bihadzal hadis ala anna al-afdhala lil musalli idza kana yusalli jalisan an yatarabba'a fi mahallil qiyam. Ini diperhatikan. Para fuqaha ahli fikih mereka beristidlal, mengambil hadis ini sebagai dalil bahwa yang afdal, yang utama bagi orang yang sholat apabila sholat dalam keadaan duduk, maka dia duduknya bersila. Maka duduknya bersila, ya, fi mahallil qiyam. Yang mana duduk bersila itu adalah pada saat atau dia menggantikan posisi berdiri. Kalau sehat berdiri, umpama. Kalau nggak bisa berdiri, kemudian sholatnya dia duduk, maka yang menggantikan berdiri ini adalah duduk bersila tersebut. Wasifatut tarabbu', nah, duduk bersila itu bagaimana? An yaj'ala batinal qadam al-yumna tahtal fakhidhil yusra, menjadikan bagian dalam
kaki atau telapak kaki yang kanan itu di bawah paha kiri. Nah ini kayak Pak siapa ini? Kaki yang kanan di bawah paha kiri. Nah itu yang tangan kiri itu kan ya. Kaki yang kanan bagian dalam itu di bawah paha kiri. Wa batinal qadamil yusra tahta al-fakhidil yumna. Dan kaki yang kiri bagian dalam di bawah paha kanan. Nah ini pas ini ya. Nah, sudah praktek kok ya. Sudah praktek gitu ya. Wa yadha'ul kaffaini 'ala rukbataini. Kemudian dua telapak tangan ya diletakkan pada rukbatain. Pada mana? Lutut. Liajli tafriq baina qu'udil qiyam wal qu'udil ladzi fi mahallihi, agar bisa membedakan antara duduk yang sebagai pengganti berdiri dan duduk yang memang posisi duduk dalam sholat, yaitu duduk di antara dua sujud atau duduk yang lainnya tasyahud. Idh law kana muftarishan lam yakun hunaka farqun bainal julus fi mahallihi wa bainal julusul ladzi wa bainal julusil ladzi huwa badalun minal qiyam. Karena kalau seandainya duduknya itu duduk iftirash. Duduk iftirash itu bagaimana? Duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Seandainya duduknya duduk iftirash, maka tidak ada perbedaan ya antara duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal ya, dan duduk yang sebagai pengganti dari berdiri. Kemudian para fuqaha ahli fikih mengatakan wali anna tarabbu aktsaru rahatan wa khusyu'an. Karena duduk bersila itu ya lebih nyaman dan lebih khusyuk. Ya, lebih nyaman dan lebih khusyuk. Bi khilafi ma idza jalasa ala rijlihi al-yusra muftarishan faqad yut'ib. Berbeda kalau orang duduk ya, ketika sholat dalam keadaan duduk itu duduknya duduk iftirash, seperti tasyahud awal atau seperti duduk di antara dua sujud. Itu kalau di awal-awal mungkin masih kuat ya, tapi kalau lama ya duduk dalam keadaan iftirash ya, itu nanti akan capek. Ya, karena duduknya apa? Duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Itu nanti semakin lama akan semakin terasa. Ya, karena kan dia apa? Ditindih ya kan? Nah, itu nanti akan yut'ib, yaitu membuat dia merasa capek. Ya, wala siyama idza talatil qiraah. Kama fi salatil lail wa hadza qaul jumhur. Apalagi ketika salat itu bacaannya panjang, seperti salat malam. Ya, bacaannya panjang sehingga ketika duduk dengan duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, ya, itu lama-kelamaan nanti akan membuat capek ya, dan juga pegel atau sakit. Walau shalla ala ghairi hadhil hal ajza'a.
Kalau seumpama orang yang sholat dalam keadaan duduk itu tidak dengan duduk bersila, bagaimana? Boleh apa enggak? Walau shalla ala ghairi hadhil hal ajza'a. Seandainya ada orang yang sholat bukan dengan posisi tarabbu ini tadi ya, itu apa? Bersila, maka ajza'a, tetap sah. Berarti boleh ya? Boleh, yaitu tetap sah. Limadha? Kenapa? Lianna tarabbu kama yaqulu al-Marwazi lam ya'ti fi syai'in min al-akhbar illa fi hadzal hadis. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Marwazi, bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat Rasulullah dalam keadaan duduk itu hanya dijelaskan dalam hadis ini. Ya, walam yathbut fi kayfiyati julusil musalli qa'idan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga tidak didapati pada hadis-hadis yang lainnya. Wa fi hadisi Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dan dalam hadis Imran, ya, Nabi menjelaskan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan apa? Qa'iman. Apa qa'iman? Berdiri. Karena berdiri adalah rukun dalam salat. Sholli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Bagaimana kalau tidak bisa? Fa illam tastati fa qa'idan. Maka jika kamu tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Nah, di sini kan duduk itu kan lafadznya umum. Iya. Taib. Walam yadhkur fihi sifata salatihi qa'idan. Fadalla ala annahu yusalli qa'idan ala ayyi halin sya'a, mutawarrikan aw muftarishan aw mutabarri' aw mutarabbi'an aw mutawakki'an. Ketika Nabi mengatakan fa illam tastati fa qa'idan, jika kamu enggak mampu berdiri dalam salat, maka salatlah dengan apa? Dengan cara duduk. Nah, hadis tersebut, maka salatlah dengan cara duduk, ini tidak disebutkan sifatus salatihi qa'idan. Nabi tidak menyebutkan secara spesifik duduknya seperti apa. Ya, sehingga apa? Sehingga hadis tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang sholat dalam keadaan duduk itu dia duduk sesuai dengan apa yang dia sukai, yang nyaman buat dia. Kalau mutawarrikan, duduk seperti duduk tasyahud akhir, kalau dia bisanya atau nyamannya dengan duduk tawarruk, maka dia duduk dengan duduk tawarruk, yaitu tasyahud akhir. Atau muftarishan, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal. Atau mutarabbi'an, atau duduk yaitu bersila tadi. Atau mutawakki'an, ya, atau duduk dengan duduk yang lain. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad thabata annahu shalla jalisan wa lam yarid fi dzalika bayanu kaifiyati julusihi illa ma jaa fi haditsil bab. Dan Nabi itu pernah sholat dalam keadaan dalam keadaan duduk. Ya, Nabi pernah sholat dalam keadaan duduk. Namun hadis-hadis
Yang menjelaskan secara spesifik itu hanya hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis Aisyah. Adapun hadis yang lainnya itu tidak menjelaskan secara spesifik duduknya Rasulullah pada saat sholat. Maka dikembalikan pada kondisi masing-masing. Karena kadangkala ada yang tidak bisa duduk dengan bersila. Duduk bersila tambah loro kabeh, gitu. Tambah nggak bisa, ya. Daripada nggak sholat, maka dia bisa mengambil posisi duduk yang lainnya, yang memungkinkan bagi dia untuk nyaman ketika melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-36 dalam pembahasan sifat salat Nabi. Ma yaqulul musalli baina sajdataini. Ketika duduk di antara dua sujud, itu doa apa yang dibaca? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila duduk di antara dua sujud, beliau membaca Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi ini di antara bacaan duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku dan berikanlah hidayah untukku, tunjukilah aku, wa'afini dan berikanlah keselamatan kepadaku, warzuqni dan apa artinya warzuqni? Dan berikanlah rizki kepadaku. Rawahul arba'a illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini riwayat imam-imam yang 4 kecuali Imam An-Nasa'i. Adapun lafaz dan redaksi hadis ini adalah riwayat Imam Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Baik, maka inilah di antara bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk di antara dua sujud. Pada saat duduk di antara dua sujud. Kalau antum biasanya pakai bacaan yang mana? Bacaan ini atau bacaan yang lain? Kenapa? Bervariasi ya. Ganti-ganti gitu ya. Yang penting bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa permohonan dalam hadis ini? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, wahdini, ya Allah tunjukilah aku atau berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini, ya Allah berikanlah keselamatan, ya, warzuqni,
Ya Allah berikanlah rizki. Ada berapa ini berarti? 5. Taib. Namun dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ya dan Imam Ibnu Majah, lafaz afini itu diganti dengan wajburni. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, diganti dengan wajburni, yaitu lafaz afini wa afini itu diganti dengan wajburni. Dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, lafaz ihdini atau wahdini itu diganti dengan warfa'ni. Sehingga kalau tadi 5 ditambah berapa lagi? 2 ya. Kalau pengen variatif, maka lafadznya atau ada 7 permintaan. Ya, ada 7 permintaan. Taib, kalau kita lihat tadi, ketika duduk di antara 2 sujud, di antara bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita memohon kepada Allah ampunan. Allahumma ighfirli. Ya, ghafara yaghfiru ghufran min babi dharaba yadhribu. Dan artinya adalah as-satr wa taghtiyah. Jadi ghafara itu menutupi. Makanya al-maghfirah minallah satruhu lidz-dzunub. Kalau kita itu mendapatkan maghfirah, kalau kita itu mendapatkan maghfirah dari Allah, artinya Allah itu menutupi dosa-dosa kita. Tidak bisa dibayangkan ya kalau dosa-dosa kita ini nggak ditutup sama Allah. Orang-orang itu nggak tahu karena memang dosa kita ini ditutup sama Allah. Nah, ini kalau dibongkar semua, kita semua ya termasuk anak ya, kita semuanya kalau dibongkar sama Allah, nggak ditutup sama Allah ya, kita ini nggak tahu apa jadinya ya. 1 dosa, 2 dosa aja kita malu kalau diketahui oleh banyak orang ya. Nah ini kita minta Allahumma ighfirli, itu agar dosa-dosa kita itu apa? Ditutup sama Allah. Wa wiqayatul abdi athamaha bi'afwihi anha bifadlihi wa rahmatihi. Dan ketika kita mengucapkan Allahumma ighfirli, di samping Allah akan menutupi dosa kita, ya, Allah pun akan mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ya, makanya jangan bosan-bosan beristighfar kepada Allah. Tapi istighfarnya harus dihayati. Ya, karena kata para ulama, ada yang mengucapkan istighfar itu hanya di lisan saja, astagfirullah, tapi balik lagi, ya, astagfirullah, tapi dilanjutkan. Nah ini berarti tidak jujur dalam mengucapkannya. Padahal kalau sudah memohon ampun ya berhenti, menyesali, dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang kita jadikan panutan adalah Nabi kita
dalam sehari 70 kali Nabi beristighfar, bertaubat 100 kali. Ya, padahal dosa-dosa beliau itu sudah diampuni. Lah kita ini gak diampuni atau belum tentu diampuni, ya. Tapi malas istighfar. Iya. Kemudian warhamni fihi thalabu rahmatillah allati yatimmu biha husulul matlub ba'da an sa'ala al-maghfirata allati yatimmu biha zawalul marhub. Jadi sebelumnya kita istighfar kepada Allah. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Itu agar apa? Agar kejelekan-kejelekan itu tidak menimpa kita. Dan juga kejelekan-kejelekan itu bisa hilang dari kita. Setelah itu kita memohon rahmatnya Allah, memohon kasih sayang Allah. Karena kalau Allah merahmati, maka yatimmu biya husul matlub. Apa yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, yang kita inginkan itu akan dikasih sama Allah. Iya. Makanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu ngasih kebaikan-kebaikan kepada semua manusia, yang kafir maupun yang mukmin. Ini bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka, orang yang berbuat syirik, orang yang kufur, orang yang ingkar masih dikasih kenikmatan oleh Allah. Ya cuma nanti ada tanggung jawabnya. Dikasih nikmat tambah kufur, tambah jauh, tambah durhaka, ya semakin berat siksaannya. Dan makanya kita itu nggak perlu iri sama orang yang nggak pernah sholat, ya nggak pernah baca Quran, banyak maksiat, tapi hartanya luar biasa ini ya. Itu nggak usah iri sama orang yang kayak gitu loh ya. Lah aku ini sholat tiap hari di masjid, di musola Darussalam, ini kok kayak gini aja ya. Ini berarti sholatnya untuk apa ini ya? Jangan. Ukurannya adalah bukan harta. Ya semakin banyak nikmat, semakin jauh, semakin durhaka, semakin banyak maksiat, berarti semakin berat nanti. Ini namanya apa? Istidraj. Ya sebenarnya kita malah kasihan gitu. Dikasih nikmat kok malah tambah kufur, maksiat, melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, maka semakin berat nanti pertanggungjawabannya. Kemudian wahdini, yaitu ya Allah tunjukilah aku, ya Allah bimbinglah aku, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Ini mungkin kalau kita bacanya mungkin biasa aja, tapi luar biasa pentingnya. Kita aja kalau tersesat itu sengsara sekali loh dalam dunia, dalam hal dunia gitu ya. Kita tersesat, nggak tahu mau melakukan apa ini. Saya nggak bisa ini, bingung pokoknya. Apa yang harus saya lakukan ini dalam permasalahan ini? Itu diantara contoh kalau nggak mendapat petunjuk, nggak mendapat bimbingan, nggak mendapat hidayah dari Allah. Itu bingung sekali ketika menghadapi situasi-situasi yang gawat gitu. Bingung kita ini mau ngapain ini, pusing nggak? Saking bingungnya malah nggak bisa apa-apa.
Itu kalau enggak dapat hidayah, enggak dapat bimbingan, enggak dapat petunjuk. Makanya kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Bahkan istikharah itu kata para ulama tidak hanya ketika mau zuat baru istikharah. Ini lanjut apa enggak, ini lanjut apa enggak ya. Baru salat istikharah. Salat istikharah itu enggak hanya khusus ketika mau zuat saja, mau nikah. Tapi dalam hal-hal yang sekecil apapun kalau kita bingung ya, sudah minta saran masukan dari orang yang berpengalaman, yang ahli, masih tetap bingung, ya kita minta kepada Allah. Iya. Ini bukti bahwasanya kita ini tidak bisa lepas dari petunjuk, bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana maknanya adalah dullani wa alzimni, wa hadha yashmal hidayat ad-dilalah ila tariqil haq was shawab wa hidayat at-taufiq lil imani wal ilmi nafi wal amali salih. Yang namanya hidayah itu ada dua macam, hidayatul irsyad wal bayan. Ya seperti ini kita membaca, mengkaji, mempelajari agama, ini hidayatul bayan. Salat yang benar itu bagaimana? Ya, ini namanya hidayatul bayan wal irsyad. Tapi enggak semua orang yang telah mengetahui ilmu agama itu dia bisa diberikan taufik untuk mengamalkannya. Ada yang sudah tahu salat rawatib itu sunnah muakkadah, tapi sering bolong ya salat rawatibnya. Salat duha juga gitu. Bahkan salat malam. Ya, salat malam itu keutamaannya luar biasa. Itu pun ya sering tidur saja ya. Tidur semalaman, bangun-bangun sudah qomat ya. Bangun-bangun sudah qomat. Atau enggak tidur, ya begadang, tapi bukan untuk sholat. Ya makanya hidayah al-bayan wa taufik itu penting. Hidayah agar bisa tahu agama yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar. Ya kita belajar ini juga merupakan hidayah al-bayan ya. Dan setelah kita mengetahui, maka kita meminta agar diberikan taufik, hidayah taufik. Iya, antum bisa lihat, iya bahwasanya kayak dahulu, iya orang-orang musyrikin itu paham la ilaha illallah itu, ya hanya menyembah Allah saja. Makanya mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena akan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid, ya, sehingga mereka kufur. Sampai jam berapa ini ya? Kurang? 5 atau 4 menit ya. Jadi ketika kita mengucapkan wahdini, ya Allah tunjukilah aku. Dan mudah-mudahan hidayah ini sampai akhir hayat kita. Karena kita nggak tahu ya. Kita sekarang masih bisa bermajelis ilmu ya. Ternyata ada godaan-godaan, ya, ada fitnah syahwat, fitnah syubhat. Setelah itu melenceng, tambah jauh, ya akhirnya
mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada enggak yang balik setelah dapat hidayah? Ada enggak yang berubah setelah mendapat hidayah, berubah menjadi jelek itu? Ada. Ya, makanya ya seperti wahdini, ya kita meminta hidayah itu luar biasa. Kayak biasa aja kan, wahdini, Allahumma hdini fi man hadait. Itu kalau cuma sebatas lisan saja itu enggak akan membekas pada diri kita. Tapi kalau kita hayati, Allah, aku ini benar-benar kullukum dhallun. Ya, kata Allah, kalian semua itu dalam keadaan tersesat. Kecuali orang-orang yang aku kasih hidayah. Makanya fastahduni ahdikum. Makanya mintalah hidayah kepadaku. Kalau enggak kita tersesat. Iya. Mungkin kita sekarang masih kuat gitu ya. Nanti ada godaan, ini Pak ada uang 100 juta. Nah, ya. Tapi harus gini ya. Atau godaan-godaan yang lain. Kalau laki-laki digoda dengan apa biasanya? Makanan, digoda dengan lawan jenis umpama. Nah, ini kalau kita enggak terus ya meminta hidayah kepada Allah ini, kita takut nanti hidayah ini akan dicabut sama Allah. Maka tetap memohon kepada Allah ya agar hidayah ini senantiasa dianugerahkan kepada kita semuanya. Bahkan tidak hanya kita, anak-anak kita. Kadang kita itu miris ya, anak-anak zaman sekarang itu luar biasa pergaulannya. Apalagi semuanya serba terbuka ya. Enggak ada sekat-sekat sekarang itu. Di rumah anak perempuan yang mungkin sendirian itu bisa berkomunikasi bebas dengan yang ada di luar sana. Ini kalau anak kita nggak dapat hidayah, bisa-bisa apa? Tersesat, menyimpang. Iya. Makanya yang bapak-bapak atau orang tua ya tetap doakan anak-anaknya itu. Kemudian dibimbing dengan yang baik. Ya, kita juga seperti itu sebagai orang tua juga, ya. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka juga kita terus memohon kepada Allah yaitu hidayah al-irsyad, al-bayan dan juga hidayah taufik agar bisa istiqomah. Nah, ini yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.